Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yurni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya pesan itu disampaikan dari yang mengirimkan sampai ke penerima pesan. Tetapi berbicara mengenai pesan, ada juga yang namanya pesan kertas. Apa sih pesan kertas itu? Langsung saja kita sapa adik kita Kinara Zeskia Gultom dari SMA 1 Lubuk Linggau dengan inovasinya pesan kertas. Penasaran kan Anda apa itu pesan kertas? Langsung kita sapa narasumber pada kesempatan podcast kami berikut ini. Selamat datang Adik Kinara, saya panggil ya, Kinara di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Masih sekolah dengan daring ya? Iya. Masih dengan daring tentunya. Dengan menggunakan per sesi per minggunya. Ada sesi per minggu. Sudah offline, online? Iya. Berarti sudah ada yang masuk kelas ya? Iya. Baik. Nah ini inovasinya adalah pesan kertas. Apa sih pesan kertas itu dan apa latar belakang sehingga tertarik berinovasi pesan kertas? Jadi pesan kertas itu adalah singkatan dari pelupa pisang pembuatan kertas. Latar belakang ini yang kita ketahui semua bahwa negara kita itu negara Indonesia yang dikenal akan sumber daya alamnya yang melimpah. Maka dari itu tim kami beserta guru pembimbing dan inovator kami memilih pelepah pisang sebagai bahan inovasi kami. Kenapa sih harus pelepah pisang? Kenapa tidak yang lain? Karena selama ini kami melihat pelepah pisang itu hanya menjadi limbah dan tidak atau kurangnya dimanfaatkan. Baik. Jadi timbullah ide untuk membuat pelepah pisang menjadi kertas gitu ya. Nah tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu untuk memanfaatkan pelepah pisang itu agar tidak menjadi limbah, menjadi limbah. Ya, tidak akan menjadi limbah dan yang akan bisa menyumbat saluran air dan pelepah pisang juga dapat berinovasi sebagai kertas dekorasi. Atau hiasan seperti di jurnal. Begitu. Nah, tentunya di Linggau ini banyak pelepah pisang yang tidak dimanfaatkan. Lumayan. Jadi daripada tidak termanfaatkan, akhirnya kita timbul ide untuk membuat si pelepah pisang menjadi kertas gitu ya. Nah, dalam hal pembuatannya, Kiara ini membuatnya sendiri atau dengan tim? Kami membuatnya dengan tim, bekerja sama mencari pelepah pisangnya, lalu diolah, disisihkan untuk dipermudahkan dijemur. Lalu dijemur itu membutuhkan 2-3 hari sampai kering dan warnanya bercoklatan. Jadi step pertama nih mengumpulkan pelepah pisang, kemudian dijemur gitu ya. Itu harus diterik matahari. Iya, kalau bisa di halaman rumah atau di atas genteng gitu, yang tempat panas. Tidak bisa, misalnya ini kan hujan. Bagaimana harus dengan cahaya matahari istilahnya ya. Tidak bisakah dimasukkan di dalam oven gitu? Kalau terganggunya oleh suasana iklim, maka bisa digantikan dengan oven. Tapi harus berulang kali. Juga. Sampai dia membuat lembaran seperti ini ya? Iya, sampai sekering itu. Proses lebih lanjutnya apa ini? Coba dijelaskan, ini dipegang, kemudian dijelaskan bagaimana proses setelah pengeringan. Setelah pengeringan, kita akan merebus pelepah yang sudah kering itu, lalu ditiriskan. Setelah dikeringkan, kemudian direbus ya? Iya, direbus, terus disaring, disaring dari air rebusannya, dipisahkan, lalu di blender, kemudian disaring lagi sampai kadar airnya berkurang. Berapa kali itu dari merebus, mengeringkan, kemudian disaring lagi, kemudian dikeringkan, disaring lagi, berapa kali itu?
2 kali. 2 kali. Sampai ini benar-benar bisa ini. Sampai dia benar-benar halus ya, mendapatkan halus. apa namanya tekstur yang halus. Nah setelah halus itu dikeringkan kembali atau bagaimana? Setelah halus juga dikeringkan kembali. Dikeringkan, kemudian dicetak ke dalam nampan seperti ini. Atau enggak ada pembentukan sablon gitu. Gitu ya. Barulah hasil akhirnya dia seperti ini. Iya. Nah ini kan apa namanya dari pelepah pisang ya. Dimanfaatkan maksudnya tentunya tidak bisa atau tidak bisa sih untuk ditulis gitu, atau memang ini untuk kertas-kertas yang dalam artian dia untuk ucapan atau untuk apa namanya hadiah gitu. Kalau ini kekurangannya itu tidak bisa ditulis karena ini hanya untuk dijadikan hiasan di jurnal atau diary. Ya untuk dibentuk origami gitu. Oh gitu, origami artinya untuk ditulis atau digunakan dalam hal perangkat tulis menulis dia tidak bisa atau belum bisa pada saat ini. Tetapi untuk hiasan dan mungkin juga untuk apa namanya mempercantik kartu ucapan dia mungkin bisa gitu ya. Nah memang ini warnanya seperti ini, artinya tidak mengalami proses pewarnaan supaya lebih cantik. Bisa, tapi kami akan tidak menghilangkan alaminya. Dalam hal pembuatan, artinya percobaan, kita tahu trial dan error gitu ya. Berapa kali Kirara dan tim membuat atau melakukan percobaan sehingga mendapatkan apa istilahnya ramuan atau tekstur yang pas dan cocok seperti ini. Kami saya dan tim membutuhkan waktu berulang kali sebanyak 4 sampai 5 kali sehingga bisa seperti ini. Seperti ini ya. Dan apa namanya sudah pas teksturnya untuk dijadikan misalnya untuk kertas jurnal ataupun kertas ucapan gitu ya. Nah, ketika melaksanakan implementasinya, percobaan-percobaannya banyak tidak pihak-pihak yang berkontribusi? Banyak, sekitar 9 orang. Dan juga ada guru pembimbing ya? Iya. Untuk memandu dalam hal pembuatan si pesan kertas ini. Nah, ketika melaksanakan tentunya kan perlu masuk ke labor berapa kali gitu ya. Bagaimana menyiasatinya ketika ada ada masa-masa pandemi ini? Ketika menyiasatinya bagaimana? Kan misalnya kan ini kan tim ada 9 orang gitu kan. Tentunya harus bertemu secara kontinu. Nah, ketika dia pandemi bagaimana caranya? Karena sedang pandemi sekarang ini, kami menjalankan 5M di suatu tempat di rumah salah satu tim kami. Maka ini kan tidak bisa dilihat setiap hari ini kan. Jadi kami meninggalkan barang ini di rumah Andika. Jadi Andika yang mengamatinya gitu ya, sampai proses sejauh mana dia kering gitu ya, sampai sejauh mana dia bisa disaring sampai halus gitu ya. Baik, nah sejauh mana keberhasilan, artinya ini kan sudah jadi nih seperti ini, sudah digunakan si kertas ini baik di kalangan sekolah ataupun di kalangan luar? Belum sih, sejauh ini belum ada karena kebanyakan masyarakat belum tahu kalau pelepah pisang bisa dimanfaatkan seperti ini. Artinya ini benar-benar baru dan juga perlu penyempurnaan supaya nanti dia hasilnya lebih halus lagi gitu ya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini dan mungkin apa namanya bantuan-bantuan dari pihak mana yang diharapkan supaya bisa lebih berkembang lagi? Harapan kami di sekolah nanti akan dibikin kelompok lagi untuk meneliti lagi ini supaya bisa dijadikan kertas sama persis seperti kertas dari bahan pohon kayu yang bisa ditulis, tidak berjamur. Dan kami harap pihak sekolah dan pihak pemerintah membantu dalam pengembangan inovasi ini. Baik, terakhir ini ya, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam inovasi ini dan membantu dalam keberhasilan inovasi ini. Silakan. Saya dan tim sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Pak Kepala Sekolah dan guru pembimbing dan
inovator kami telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti acara seperti ini. Terima kasih atas kehadiran adik kita Kinara Zaya Gultom dari SMA 1 Lubuk Linggau dengan inovasinya pesan kertas. Mudah-mudahan inovasinya dapat berkembang lebih lanjut sehingga dapat membantu para petani pisang memanfaatkan pelepah pisangnya sehingga tidak menjadikan limbah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di podcast kami One Day One Innovation, dan acara ini juga terselenggara atas fasilitasi dari Wali Kota Lubuk Linggau dan kami syuting di Bapeda Litbang Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.